Jadi yang pertama, siapkan plastik yang sudah disiapkan, lalu kita berikan sedikit air. Untuk langkah kedua, penggaris plastik digosokkan pada rambut yang kering sampai terasa ada magnet. Langkah ketiga, plastik berisi air dilubangi dengan tusuk gigi. Langkah keempat, kucuran air kemudian didekatkan secara cepat dengan penggaris yang sudah digosokkan pada rambut yang kering dengan arah vertikal. Langkah kelima, amatilah posisi air terhadap penggaris. Langkah keenam, ulangi proses yang sama kepada alkohol. Langkah pertama, potong buah bit seukuran balok 1 cm kubik sebanyak 6, lalu dimasukkan ke gelas berisi air. Langkah kedua, masukkan air ke dalam gelas pertama dengan volume setengah gelas. Langkah ketiga, masukkan alkohol ke dalam gelas kedua dengan volume setengah gelas. Langkah keempat, ambil potongan balok bit dari rendaman air dan keringkan. Langkah kelima, masukkan 3 balok bit ke dalam gelas pertama dan 3 balok bit ke dalam gelas kedua. Oke, kita masuk ke bagian hasil praktikum yang pertama. Ini praktikum menggunakan penggaris dan juga didekatkan dengan 2 larutan, yaitu air dan alkohol. Untuk yang air dia berbelok mendekati penggaris. Dan alkohol pun juga begitu, dia mendekati penggaris. Lalu untuk hasil praktikum yang kedua, ini menggunakan buah bit sebagai bahan utama, dimasukkan ke gelas, 2 gelas berisikan larutan air dan juga alkohol. Untuk gelas pertama ini air dan gelas kedua ini merupakan alkohol. Bisa dilihat semakin lama waktunya dia akan mengalami kepekatan yang lebih pekat gitu jadinya. Ini untuk hasilnya, hasil percobaannya. Untuk yang di kiri ini dia merupakan air dan yang di kanan ini merupakan alkohol. Bisa dilihat perbedaan kepekatannya. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama ini dengan penggaris dan larutan, 2 larutan. Poin pertama, kucuran air dari plastik mengalami pembelokan mendekati garis. Jika air ini dikaitkan dengan materi kovalen polar dan non-polar yang kita bahas sekarang ini, maka air ini merupakan ikatan kovalen polar. Hal ini dibuktikan dengan air yang memiliki muatan positif di ujungnya dan penggaris yang digosokkan tadi memiliki muatan negatif dan mereka saling tarik-menarik. Dan ini membuktikan bahwa dia merupakan ikatan kovalen polar. Dan bukti lain bisa dilihat dari H2O yang terdiri dari H2 dan O, dan yang artinya ya H2O ini merupakan ikatan kovalen tunggal, berarti juga termasuk ikatan kovalen polar. Lalu poin kedua, plastik berisikan alkohol ketika dilubangi, alkoholnya juga berbelok mendekati penggaris, yang dimana ini berarti alkohol ini merupakan ikatan kovalen polar sama seperti air karena dia juga mendekati penggaris yang bermuatan negatif. Bukti lain bisa dilihat dari rumus dari alkohol sendiri, yaitu C2H5OH, dan pada C2H5OH terdapat OH, dan bisa dibilang OH ini sangat polar dan terdapat pada rumus alkohol. Jadi bisa dibilang alkohol ini merupakan ikatan kovalen polar. Poin ketiga, air dan alkohol merupakan senyawa kovalen polar, tapi ada perbedaan di alkohol. Yang membedakan alkohol ini dengan air itu adalah terdapatnya CH pada rumus alkohol yang membuatnya jadi tidak sepenuhnya kovalen polar karena ada CH tadi, jadi ada non polarnya. Poin keempat itu penggaris bermuatan listrik dikarenakan perpindahan elektron ke penggaris.
Hal ini terjadi karena ketika digosokkan searah pada rambut penggarisnya, maka elektron akan berpindah dan seperti poin kelima, itu penggaris kelebihan elektron. Ketika penggarisnya juga kelebihan elektron, maka penggaris tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Makanya di awal tadi air dan alkohol bisa saling tarik-menarik dengan penggaris. Kita lanjut ke pembahasan kedua, menggunakan buah bit sebagai bahan utamanya. Poin pertama itu kandungan beta-cyanin dan beta-santin pada buah bit. Jadi kandungan beta-cyanin dan beta-santin ini dia berpengaruh pada perubahan warna ketika buah bit ketika dimasukkan ke 2 gelas berisikan larutan yang berbeda. Dikarenakan beta-cyanin ini tuh bisa merangsang pigmen merah dan beta-santin juga bisa merangsang pigmen berwarna kuning dan ini menyebabkan perubahannya. Lalu poin kedua, flavonoid polar. Jadi pada buah bit ini sebetulnya bisa dibilang termasuk jenis flavonoid, yang dimana flavonoid ini juga polar, sehingga ketika buah bit ini mampu atau bisa dilarutkan pada alkohol dan air, bisa dibilang alkohol dan air tersebut merupakan ikatan kovalen polar. Lalu poin ketiga, intensitas warna karena pigmen merah. Ini karena efek beta-cyanin tadi. Jadi terdapat perubahan warna ketika dilarutkan. Tapi perubahan ini juga dipengaruhi oleh jenis larutannya. Dan itu bisa dilihat di poin keempat, alkohol memecah membran sel pada buah bit. Jadi kita bisa lihat sebelumnya di hasil percobaan kedua itu terdapat perbedaan warna kepekatannya dari gelas 1 dan gelas 2. Bisa dilihat gelas kedua itu yang berisikan alkohol lebih pekat. Nah, hal ini disebabkan oleh alkohol tadi memecah membran sel karena punya kayak reaktan aktif dan itu dia dapat memecah membran sel dan juga protein pada buah bit. Dan hal ini memungkinkan untuk alkohol warnanya jadi lebih pekat begitu. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi yang poin pertama, air dan alkohol merupakan senyawa kovalen polar, dibuktikan dari 2 percobaan tadi. Lalu poin kedua, terdapat muatan listrik negatif pada penggaris plastik. Ya, hal ini juga disebabkan karena kelebihan elektron pada penggaris ketika digosokkan searah pada rambut. Lalu poin ketiga, perbedaan larutan dapat mempengaruhi kepekatan warna. Ini kita bisa lihat sendiri pada alkohol, tadi dia berubah warnanya lebih pekat gitu semakin lama gitu. Sekian dan terima kasih.